Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang harus diketahui siswa di sekolah yang baru. Nah, apa saja sih yang harus diketahui ketika kita berada di sekolah baru? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, ketika kita berada di lingkungan sekolah baru, yang harus kita ketahui yaitu lingkungan sekolah. Nah, apa saja sih lingkungan sekolah itu, dan apa yang harus kita ketahui tentang lingkungan sekolah? Kali ini lingkungan sekolah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada lingkungan sosial. Kemudian yang kedua itu ada lingkungan nasional. Di sini pasti kalian bertanya-tanya, apa sih lingkungan nasional? Apa sih lingkungan sosial? Mari kita bahas yang lingkungan sosial dulu. Lingkungan sosial itu yang harus diperhatikan dalam lingkungan ini mencangkup yang pertama yaitu kepala sekolah, yang kedua adalah guru, ketiga wali kelas dan karyawan, kemudian yang terakhir adalah siswa atau teman-teman kalian. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan nasional. Kalian pasti berpikir, apa itu lingkungan nasional di sekolah? Nah, di sini lingkungan nasional pada sekolah yaitu mencangkup berbagai hal. Yaitu yang pertama adalah kondisi sekolah, yang kedua yaitu sarana dan prasarana sekolah. Selain lingkungan sekolah, yang kedua yang harus kalian ketahui yaitu fasilitas sekolah. Apa sih fasilitas sekolah itu? Nah, di sini fasilitas sekolah yaitu semua sarana prasarana yang ada di lingkungan sekolah, baik di dalam ruang maupun di lingkungan sekolah. Berikut saya berikan contoh apa saja fasilitas yang ada di ruang sekolah. Yang pertama yaitu ada ruang kelas. Pada ruang kelas ini bisa dibuat untuk kegiatan pembelajaran setiap hari, untuk kalian melaksanakan belajar mengajar dengan guru. Kemudian yang kedua yaitu laboratorium komputer, di mana laboratorium ini bisa digunakan untuk mata pelajaran yang terkait dengan praktek komputer. Kemudian yang ketiga yaitu ruang praktik. Di sini ruang praktik yang diberikan oleh SMK yaitu sesuai dengan kompetensi keahlian yang diambil oleh siswa. Masih banyak lagi fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh sekolah. Kemudian fasilitas yang selanjutnya yang ada di lingkungan sekolah, misalnya ada lapangan sepak bola. Nah, di lapangan sepak bola ini bisa kalian gunakan untuk kegiatan pembelajaran olahraga. Kemudian yang selanjutnya adalah lapangan basket. Sama, di lapangan basket ini juga bisa kalian gunakan untuk misalnya olahraga basket ataupun pembelajaran lainnya. Kemudian yang terakhir adalah kantin, di mana kantin ini kalian tidak perlu keluar untuk membeli makanan ketika istirahat. Kemudian yang harus kalian ketahui selain fasilitas sekolah yaitu struktur organisasi sekolah, di mana struktur organisasi sekolah ini yang harus kalian ketahui yaitu urutan dari struktur organisasi sekolah tersebut. Nah, pada hal ini yang pertama yang harus kalian ketahui yaitu yang pertama kepala sekolah, di mana kepala sekolah ini adalah suatu pimpinan dalam sekolah tersebut. Yang kedua yaitu wakil kepala sekolah, di mana wakil kepala sekolah ini adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk menjadi wakil kepala sekolah. Kemudian yang ketiga guru, yang keempat adalah tata usaha. Guru yaitu tenaga pendidik, sedangkan tata usaha adalah tenaga administrasi. Kemudian yang terakhir yang kita bahas yaitu tata tertib sekolah yang harus kalian ketahui. Tata tertib sekolah yaitu sebuah aturan
yang dibuat secara resmi oleh sekolah untuk ditaati oleh semua warga sekolah. Contoh tata tertib untuk siswa yaitu yang pertama jam masuk kelas, yang kedua tata cara berpakaian, yang ketiga yaitu perilaku dan lain sebagainya. Untuk semua tata tertib yang sudah dibuat oleh sekolah yaitu semuanya wajib untuk ditaati, baik untuk siswa maupun semua warga sekolah. Dan apabila terjadi pelanggaran, maka siswa maupun warga sekolah akan diberikan sanksi-sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.